Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kondisi Romelu Lukaku dan Hakan Calhanoglu dikabarkan makin membaik. Kedua punggawa Inter itu diprediksi bisa bermain saat menghadapi AS Roma. Lukaku telah absen di 6 laga terakhir Nerazzurri, yakni melawan Cremonese, AC Milan, Bayern Munchen, Torino, Victoria Pleasant, dan Udinese. Pemain asal Belgia itu sebelumnya mengalami cedera paha. Sedangkan Calhanoglu telah melewatkan laga terakhir Inter melawan Udinese pada pekan ke-7 karena menderita cedera hamstring. Kabar baiknya sekarang untuk Inter adalah kondisi keduanya kini jauh lebih baik. Oleh karenanya mereka kemungkinan besar bakal bermain di laga pekan ke-8 melawan AS Roma pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia bahwa Lukaku sepenuhnya berada di jalur yang tepat untuk mencapai level kebugaran 100%, sehingga dapat tersedia di pertandingan melawan Giallorossi. Sementara pemulihan Calhanoglu selama jeda internasional juga berjalan dengan sangat positif. Pemain timnas Turki itu sangat optimis tingkat kebugarannya akan pulih kembali dalam beberapa hari ke depan jelang duel nanti di Stadio Giuseppe Meazza. Inter akan mengharapkan kontribusi yang lebih besar dari para pemainnya setelah jeda internasional September ini. Tuttosport menyebut Romelu Lukaku, Robin Gosens, Joaquin Correa, Milan Skriniar, dan Alessandro Bastoni sebagai 5 pemain Nerazzurri yang belum menunjukkan permainan terbaik mereka sejauh musim ini. Lukaku secara kontroversial kembali ke Inter di musim panas ini, tetapi sejauh ini pemain Belgia itu hampir tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya layak mengenakan seragam Nerazzurri untuk kedua kalinya. Akibat cedera paha yang membuatnya absen setelah hanya memainkan 3 pertandingan. Setelah jeda bersama cederanya yang berangsur pulih, semua pihak berharap pemain Belgia itu akan kembali dan memberikan dampak signifikan seperti yang dia lakukan 2 tahun lalu. Sementara itu Gosens dan Correa adalah 2 pemain yang telah direkrut dengan biaya yang layak tetapi belum benar-benar membuktikan kemampuannya. Sejauh ini mereka belum memberikan efek signifikan dalam skuad Nerazzurri. Terakhir, Skriniar dan Bastoni sama-sama pemain yang dipertahankan oleh klub selama musim panas, meskipun sejumlah peminat datang dengan membawa sejumlah uang yang tidaklah sedikit. Namun sejauh ini melihat penampilan keduanya, manajemen Inter mungkin menyesal tidak melepas mereka di bursa transfer. Bek Inter Stefan De Vrij dikabarkan akan pindah ke Liga Inggris bersama Newcastle United. Menurut La Gazzetta dello Sport, The Magpies sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek internasional Belanda De Vrij ketika pasar transfer dibuka kembali pada Januari. Kontrak Stefan De Vrij di San Siro akan berakhir pada akhir musim, yang berarti dia akan bebas berdiskusi dengan klub lain pada awal Januari dan mencapai kesepakatan sebelum pindah ke klub barunya musim panas mendatang. Inter yang tak ingin kehilangan sang pemain secara gratis akan berupaya memberikan perpanjangan kontrak sebelum bulan Desember. Namun apabila kesepakatan sulit tercapai, Nerazzurri akan berusaha menguangkan sang pemain di jendela transfer Januari jika mereka bisa, bahkan jika itu akan menjadi jumlah dana yang sedikit. Meskipun mungkin juga De Vrij memutuskan untuk menunggu hingga 2023 sebelum membuat pilihan, mengetahui bahwa ini kemungkinan akan menjadi kontrak besar terakhirnya. Pada usia 30, ia mungkin masih memiliki beberapa tahun untuk tampil di level tertinggi, meskipun terlihat sedikit ketinggalan dalam penampilannya baru-baru ini untuk Nerazzurri. Masih harus dilihat apakah Newcastle akan melakukan langkah untuk De Vrij di jendela transfer Januari mendatang.
Romelu Lukaku ogah pulang ke Chelsea, namun Inter tak memiliki opsi untuk membelinya secara permanen di akhir musim. Lukaku rela diperlakukan bak bola pingpong asalkan dirinya tidak kembali ke Chelsea ketika musim 2022-2023 berakhir. Pemain internasional Belgia itu sudah bulat bahwa dirinya ogah pulang ke Stamford Bridge setelah masa peminjamannya di Giuseppe Meazza berakhir dan siap bila dipinjamkan ke sana kemari oleh klub induknya. Seperti diketahui, Inter tidak memiliki opsi untuk membeli permanen Lukaku ketika musim ini tamat. Artinya, Nerazzurri hanya bisa memperpanjang masa peminjaman ex penyerang Manchester United di akhir musim. Selain itu, mengingat kondisi keuangan Inter saat ini, manajemen hanya tertarik meminjam sang pemain, tidak untuk mengeluarkan banyak uang untuk mempermanenkan sang pemain. Menurut Gazzetta dello Sport, meski Chelsea tak lagi dilatih Thomas Tuchel, Lukaku tetap enggan kembali ke London. Di bawah komando Graham Potter, Lukaku sebetulnya punya kans untuk melakukan revenge setelah tampil jeblok sepanjang kampanye 2021-2022 di bawah rezim Tuchel. Namun Lukaku lebih tertarik melanjutkan sebagai pemain pinjaman di Inter atau dipinjamkan di klub lain asalkan tidak pulang ke Stamford Bridge. Italia sukses mengalahkan Hongaria 2-0 di laga UEFA Nations League berkat gol Giacomo Raspadori dan pemain Inter Federico Di Marco. Hasil ini membawa La Nazionale menyegel tiket ke semifinal yang akan digelar Juni 2023 mendatang. Federico Di Marco yang diturunkan sejak awal bersama dua pemain Inter lainnya yaitu Acerbi dan Barella berhasil mencatatkan namanya di buku sejarah dengan mencetak gol ke 1.500 timnas Italia. Bek sayap Inter menampilkan performa yang kuat di Budapest selama pertandingan Nations League melawan Hungaria. Ini juga pertama kalinya Di Marco menjadi pencetak gol untuk Nazionale pada pertandingan senior ke-6-nya. Dewan Direksi Inter akan bertemu pada hari Rabu esok, di mana mereka akan mengumumkan kerugian klub sebesar 130 hingga 140 juta euro untuk tahun fiskal 2021-2022. Gazzetta dello Sport melaporkan rapat direksi tahunan telah dijadwalkan dan salah satu agenda utama adalah mengonfirmasi laporan keuangan untuk musim lalu sebesar 130 hingga 140 juta euro. Angka itu jauh lebih baik dari kerugian yang didapatkan musim sebelumnya yang mendekati angka 245 juta euro. Di antara biaya yang telah menyebabkan kerugian di luar apa yang telah diproyeksikan adalah biaya gaji yang harus dibayarkan kepada Alexis Sanchez yang tersisa di klub hingga Agustus. Sementara itu, Gazzetta melaporkan bahwa masa depan milik Suning di Inter tidak akan dibahas selama rapat. Tetapi rapat pemegang saham bulan depan dapat melihat diskusi yang signifikan mengenai rumor penjualan dan pencarian investor baru. Barcelona tidak akan berada dalam kekuatan terbaik mereka saat melawat ke Giuseppe Meazza. Dilaporkan bahwa ada 3 punggawa mereka bakal absen dalam duel tersebut. Seperti yang dilansir Football Italia, Blaugrana telah mengonfirmasi 3 pemain mereka, yaitu Ronald Araujo, Frenkie de Jong, dan Memphis Depay, tidak akan memperkuat mereka di pertarungan Liga Champions melawan Inter karena mengalami cedera. Sementara itu, Inter juga dipastikan tidak akan diperkuat gelandang andalan mereka Marcelo Brozovic yang harus absen selama 4 pekan karena mendapatkan cedera di jeda internasional. Inter dan Barca bersaing ketat di klub C Liga Champions demi lolos ke fase berikutnya. Keduanya akan saling baku hantam di Giuseppe Meazza pada 5 Oktober dan kemudian di Camp Nou pada 13 Oktober dalam 2 pertandingan yang mungkin akan menjadi penentu siapa yang akan berhak melaju ke babak 16 besar.